Di tengah banyaknya problem menuju 1 tahun genapnya Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, di tengah kasus Pertamina yang BBM-nya terdapat 10% etanol, di tengah keracunan MBG di mana-mana, kita akan bahas tentang kemana wapres kita, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka, teman-teman. So, pada konten bahas kali ini kita akan ngomongin tentang kemana Mas Gibran menuju 1 tahun Pak Prabowo menjabat. Selamat datang di konten bahas semua. Untuk sebagai konteks ya teman-teman, tanggal 20 Oktober nanti, tepat 1 minggu setelah konten ini diupload, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka ini akan genap 1 tahun memimpin Indonesia sebagai presiden dan juga wakil presidennya. Dan gue udah mengeluarkan apa saja hal-hal yang ingin gue sampaikan mengenai 1 tahun Pak Prabowo di konten gue sebelumnya yang ngebahas tentang kesalahan-kesalahan Pak Prabowo yang mungkin bisa langsung dipelajari oleh Presiden Indonesia selanjutnya. Banyak orang yang bilang bahwa Pak Prabowo bakal 2 periode, banyak orang yang bilang bahwa gue adalah orang yang tidak memiliki wawasan, which that's fine. Gue tidak akan mengseriuskan hal itu, dan gue mungkin akan membuat konten terhadap komentar-komentar itu semua dan memberikan alasan kenapa gue mengkritik atau bahkan membuat konten tersebut gitu. Di sisi yang lain, Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presidennya dalam menuju 1 tahun sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang awalnya itu kena banget sama masyarakat gitu ya, sorotan-sorotan media 100%, bahkan benar-benar merhatikan Mas Gibran banget, menuju 1 tahunnya itu malah kayak hilang atau bahkan gak dapat sorotan media sebesar itu lagi. Dan rasanya ini juga menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan, mengetahui bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sepaket. Mereka berdua yang megang kekuasaan penuh di dalam eksekutifnya Indonesia gitu. Dan ya, setelah gue ngekritik Pak Prabowo, ya apa salahnya juga gue ngekritik Mas Gibran gitu. Di tengah banyaknya problem-problem yang disebabkan oleh para jajaran-jajaran di bawah Pak Presiden Pak Prabowo, misalnya kayak Bahlil yang lagi rame gara-gara mencampur 10% etanol di dalam BBM, di tengah keracunan massal MBG yang sampai sekarang itu totalnya hampir ada 7.000 siswa di seluruh Indonesia yang keracunan, gue mulai mempertanyakan kemana Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden kita. Nah, untuk sebagai konteks lagi ya teman-teman, Mas Gibran Raka Buming Raka adalah wakil presiden yang benar-benar out of nowhere tiba-tiba menjadi seorang wakil presiden atau dulunya calon wakil presiden. Problematiknya iya, karena dia bikin suatu peraturan untuk melegalkan dia atau mengubah suatu aturan untuk membiarkan dia menjadi seorang wakil presiden gitu. Dan ya bisa dikatakan kayak autocratic legalism. Nah, Mas Gibran sendiri teman-teman, di dalam hampir 1 tahun dia menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia, itu banyak sekali perubahan tugas yang memang langsung diarahkan kepada dia dari Pak Prabowo itu sendiri. Awal-awal pemerintahan Pak Prabowo, terutama Pak Prabowo-nya sendiri, itu menugaskan Gibran yang paling jelas banget, yang benar-benar kena sorot media 100% adalah tentang YouTube-nya. Dan konten ini juga akan sekaligus permintaan maaf gue tentang kesalahan gue dalam membaca motif YouTube Mas Gibran itu sendiri. Karena setelah gue dalam informasinya, kenapa Mas Gibran ngelakuin itu karena tugas langsung dari Pak Prabowo untuk memang mengkomunikasikan atau memperbaiki komunikasi publik lah. Karena ya kita tahu ya, waktu awal-awal, benar-benar awal-awal Pak Prabowo menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,
sebagai Presiden Republik Indonesia, komunikasi publiknya kacau banget. Hasan Nasbi tentang Tempo, banyak sekali. Salah satunya adalah Kemenaker, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Benenanda Nazah, yang bilang kalau kabur aja dulu itu tidak nasionalis gitu. Nah, Gibran itu ditugaskan langsung oleh Pak Prabowo untuk memperbaiki komunikasi publik, untuk melakukan sosialisasi lewat YouTube, lewat media, banyak lah. Nah, YouTube Gibran adalah salah satu bentuk komunikasi publik untuk memperbaiki image pemerintah lewat YouTube-nya Mas Gibran. Karena Mas Gibran ini dilihat sebagai, bagi mereka ya, dilihat sebagai figur yang bisa mewakili anak muda. Karena rentang umurnya nggak jauh. Ya setidaknya tidak sejauh rentang umur anak muda sekarang dengan Pak Prabowo gitu. Meskipun ya banyak juga anak-anak muda yang bilang bahwa apaan Gibran, wajah anak muda apa, dia nepo baby apa segala macam gitu. Betul juga kalau kita lihat dari sejarahnya gitu. Dari lihat masa-masa dia naik ke presiden gitu. Nah, Gibran itu melakukan komunikasi publik. Setelah komunikasi publik, dia tuh ke pendidikan. Gencar banget untuk ngesosialisasiin masalah AI. Masalah kurikulum itu harus mulai dimasukin sama AI. Banyak pertentangan, terutama dari pegiat dan juga praktisi pendidikan, yang bilang bahwa pendidikan di Indonesia itu belum siap untuk kurikulum AI karena mereka sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengolah informasi, memfilter informasi, sehingga kurikulum di dalam sekolah dasar itu ya, kayak SD, SMP, SMA, itu belum siap untuk bisa benar-benar ada kurikulum yang ada mata pelajaran AI itu sendiri. Dikritik habis-habisan oleh para pegiat akademisi, sehingga itu ngebuat Gibran untuk ditugaskan lagi. Dari informasi yang gue dapat, terutama dari Instagramnya Mas Gibrannya langsung, Mas Gibran sekarang memang fokusnya itu kedua hal. Ke swasembada pangan itu yang paling pertama. Yang kedua adalah pendidikan itu sendiri. Dan di saat gue lihat Instagramnya Pak Gibran adalah orang yang benar-benar aktif me-upload atau nge-share di saat dia turun ke lapangan. Dan gue tidak akan kaget karena Mas Gibran tuh pernah di suatu pidato, gue lupa pidato apa, tapi dia bilang harus rajin turun ke masyarakat, harus benar-benar bisa berani untuk mendengar masyarakat, keluhan masyarakat apa gitu. Dan gue bisa paham motifnya apa. Motifnya adalah dikarenakan pemerintahan Pak Prabowo gitu ya, terutama di dalam 1 tahunnya gitu ya, banyak sekali miss and match. Bukan miss and match ya, tapi kayak salah ngasih solusi terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Rasanya kayak nggak napak tanah gitu. Masalah yang ada di daerah apa, solusi yang diberikan pemerintah pun apa gitu. Sehingga dengan Mas Gibran turun ke lapangan dan mengajak para pejabat publik ini untuk turun ke lapangan, setidaknya itu bisa membantu pemerintah untuk mengidentifikasi masalahnya langsung di lapangan. Gitu. Nah, Mas Gibran itu benar-benar gencar banget untuk ngupload swasembada pangan dan juga pendidikan di Indonesia yang emang itu bagi gue sendiri itu sesuai dengan arahannya Pak Prabowo. Karena kalau kita lihat terhadap konteks yang apa, poin yang pertama yaitu komunikasi publik, Gibran tuh tidak mendapatkan image yang bagus. Oke? Okay? Banyak orang yang ngerasa bahwa Gibran tuh gagal dalam ngebangun image anak muda. Gibran tuh gagal dalam ngebangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat. Dan kalau kita lihat YouTube-nya Mas Gibran, terakhir dia upload konten adalah 2 bulan yang lalu. Dan ya, kalau kita lihat sendiri sebagai masyarakat, komentar di YouTube-nya Mas Gibran pun banyak yang negatif lah. Banyak orang yang nggak suka sama bagaimana Mas Gibran bikin konten itu. Sehingga dia komunikasi publik itu gagal dalam ngebangun dan memperbaiki image komunikasi yang baik di pemerintah, dan di shifting lah menjadi swasembada pangan dan juga pendidikan. Benar-benar sunyi. Tidak ada kontroversi, tidak ada problematik. Gue senang malah sebenarnya sama apa yang dilakukan Mas Gibran sekarang. Karena dengan beliau melakukan 2 hal tersebut gitu ya,
dan tidak adanya sorotan media yang benar-benar memperhatikan beliau sebagai wakil presiden Indonesia, sebagai diri gue sendiri, gue berani bilang bahwa mungkin Mas Gibran memang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Karena kalau Mas Gibran gagal melakukan tugasnya, sorotan media udah di mana-mana. Dan benar-benar teman-teman, gue berani bilang ke teman-teman semua bahwa Mas Gibran itu adalah wapres yang dikelilingi oleh ekspektasi, yang dikelilingi oleh keinginan masyarakat, dan berharap Mas Gibran akan melakukannya. Mas Gibran tuh bener-bener dipenuhin banget sama ekspektasi masyarakat. Karena cara dia naik nggak etis, pesona beliau sebagai individu itu tidak meyakinkan gitu ya. Dan janji yang beliau berikan di saat masa kampanye itu benar-benar ditagih abis-abisan. Jadi Mas Gibran benar-benar harus hati-hati dalam melakukan sesuatu. Karena ya sorotan media, sorotan masyarakat, jika Mas Gibran melakukan kesalahan, abis. Abis Mas Gibran. Bakal dikritik abis-abisan kalau memang Mas Gibran melakukan kesalahan sedikit apapun itu. Karena ya persepsi masyarakat terhadap Mas Gibran ya udah jelek gitu ya. Ditambah janji yang beliau berikan di saat masa kampanye itu bisa dibilang program yang wah. 19 juta lapangan pekerjaan. Itu wah sih. Dan itu harus ditepati. Dan untuk mencapai hal itu, Mas Gibran harus benar-benar memperbaiki dirinya sendiri sebagai wakil presiden Indonesia gitu. Entah dia melakukan itu dengan baik, tapi menurut gue baik. Entah bagaimana dengan kalian gitu ya. Cuman, teman-teman, ini ada satu hal yang mungkin kalian ngerasa kok tiba-tiba ke sana. Tapi sebenarnya ini nyambung. Dan ini adalah pikiran gue aja. Gue pengen coba untuk kalian berpikir juga, gue mencoba untuk memancing kalian untuk berpikir. Reshuffle kabinet Pak Prabowo bisa dilihat sebagai pembersihan terhadap orang-orang terdekat Pak Jokowi. Karena dari informasi Tempo yang gue dapat pada tanggal 21 September bulan kemarin, di saat Pak Prabowo lagi gencar-gencarnya reshuffle kabinet sampai 3 kali, itu bisa dilihat sebagai pembersihan orang-orang terdekat Jokowi. Bahkan orang-orang terdekat Pak Prabowo sendiri yang bilang, menurut laporan Tempo, bahwa orang-orang terdekat Pak Jokowi inilah yang masih duduk di jabatan menteri, jabatan segala macam, itu mempengaruhi kepercayaan masyarakat ke pemerintahan Pak Prabowo. Jadi diganti nih, supaya kepercayaan publiknya bisa naik karena orang-orang terdekat Pak Jokowi yang masih duduk di kursi menteri, di kursi segala macam yang memang memegang kekuasaan, itu dihilangin supaya kepercayaan publik kepada pemerintah Pak Prabowo bisa naik. Ini bisa jadiin pertanyaan baru. Seberapa besar efek Gibran terhadap kepercayaan publik masyarakat Indonesia ke pemerintahan Pak Prabowo. Dan gue bisa ngelihat teman-teman, kenapa Mas Gibran itu benar-benar hati-hati banget gitu ya untuk bisa melaksanakan swasembada pangan dan juga pendidikan. Karena Mas Gibran ini benar-benar harus bekerja low-key parah. Benar-benar harus undetectable, harus benar-benar menimbulkan image yang bagus, harus benar-benar bisa nge-create public perception bahwa gue melakukan tugas gue dengan baik. Karena kalau enggak, Mas Gibran tidak melakukan kinerjanya dengan baik, tidak membuktikan bahwa ia kompeten sebagai wakil presiden Republik Indonesia, maka kepercayaan publik, kalau kita berdasarkan dari informasi yang gue dapat dari laporan Tempo, bulan September tanggal 21 tahun 2025, maka itu akan menghancurkan kepercayaan publik masyarakat Indonesia ke pemerintahan Pak Prabowo karena Gibran adalah anaknya Pak Jokowi. Dan pemerintahan Pak Prabowo atau Pak Prabowo-nya sendiri itu ngasih tugas ke Mas Gibran untuk ke hal-hal yang memang tidak menjadi sorotan sebegitu besarnya. Dan
gue berkomunikasi juga, gue membicarakan apa yang gue sampaikan ke teman-teman semua ke salah satu mahasiswa hukum UGM yang dia dapat informasi tentunya lebih banyak dari gue. Dia bilang kayaknya Gibran itu bakal difokusin untuk ngelola program MBG, untuk diredam nih si apa ya, bisa dibilang pergerakannya Mas Gibran ini supaya tidak terlalu luas. Bahkan Mas Gibran pun rumornya bakal dikantorkan di Papua. Supaya apa? Supaya jauh dari pusat pemerintahan. Supaya tidak dekat dengan sorotan media. Sehingga yang gue percayai, dan ini keyakinan gue, kenapa Mas Gibran sekarang gak kelihatan banget di media-media Indonesia, bahkan Tempo sekalipun yang benar-benar gencar terhadap pejabat-pejabat publik Indonesia, terutama Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, adalah karena memang lagi diredam sama Pak Prabowo-nya sendiri supaya Pak Prabowo bisa fokus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat ke pemerintahannya Pak Prabowo. Tanpa ada campur tangannya Gibran, karena Gibran adalah anaknya Jokowi. Karena Gibran anaknya Pak Jokowi, dan kalau kita ngacu ke informasi yang tadi gue udah bilang tentang reshuffle kabinet, Pak Prabowo sedang membersihkan orang-orang kepercayaan Pak Jokowi, orang-orang terdekat Pak Jokowi. Anaknya pun harus diawasi. Karena dia, Mas Gibran, adalah wakil presidennya. So, teman-teman, akan ada dua pembahasan yang mungkin bisa gue pikirin sekarang. Yang pertama adalah Gibran sebagai penghancur kepercayaan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Atau kedua, Gibran sebagai orang yang membuktikan bahwa dirinya memang kompeten sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Dan kalau kalian tanya ke gue, kenapa gue selalu ngomongin Pak Gibran? Karena gue tuh ngelihat Pak Gibran tuh ada dua sisi, teman-teman. Sisi yang pertama adalah sisi yang dimana kita bisa ngelihat Gibran sebagai seseorang yang benar-benar ngehancurin demokrasi Indonesia, gitu ya, karena bagaimana caranya dia naik. Dan yang kedua adalah sebagai bukti keterlibatan pemuda di pemerintahan Republik Indonesia. Maksudnya apa? Yang poin kedua ini, maksudnya adalah kalau Gibran itu bisa memunculkan inovasi, bisa memunculkan kreativitasnya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di Indonesia gitu ya, maka kontribusi anak muda itu bisa dikatakan dibutuhkan. Kalau Gibran memang bisa berinovasi, bisa memunculkan solusi yang begitu mind-blowing terhadap permasalahan Republik Indonesia gitu ya, maka sebagai seorang pemuda dengan umur 21 tahun gitu ya, itu bisa aja ngebuktiin bahwa memang pemerintahan Indonesia membutuhkan apa ya, bisa dibilang kayak keaktifan pemudanya untuk berada di dalam. Meskipun tidak merubah, tapi setidaknya ada inovasi yang benar-benar oke lah untuk kita bisa terima sebagai masyarakat gitu. Gibran itu bisa dilihat dari dua hal itu. Sebagai penghancur demokrasi Indonesia atau sebagai gerbang pembuka partisipasi anak muda di pemerintahan gitu. Meskipun ya anak muda sekarang, terutama gue, gak suka dengan cara beliau naik ke wakil presiden, tapi ya let's give him a chance. Baru 1 tahun, masih ada 4 tahun untuk benar-benar melihat bagaimana kinerja beliau. Dan gue yakin menurut keyakinan saya, akan ada satu momen di mana Mas Gibran melakukan kesalahan dan bakal rame banget. Menurut keyakinan gue. Gak harus kalian percayai, kalian bisa gali itu sendiri. So ya, teman-teman semua, gue cukupkan aja konten kali ini. Dan terima kasih banyak yang udah nonton. Gue Rangga Susana. Ciao.